Kalau berkaca pada kita bicara tentang periode keduanya Pak Jokowi, terlihat banget bahwa obsesinya terhadap modal itu demikian besar untuk menarik investasi yang kemudian ujungnya adalah infrastruktur dan segala macam gitu ya. Tentu saja tidak salah, bahwa kemudian ada yang terabaikan di situ yang bernama bagaimana perbaikan kinerja politik hukum itu yang terabaikan, itu nanti kita bahas. Tapi pada karakter pemerintahan Pak Jokowi yang kedua terutama itu adalah dia begitu ramah kepada yang namanya modal. Ya, sekali lagi saya katakan tidak salah, sebab kita menikmati banyak infrastruktur hari ini. Tetapi ini sekaligus mengirim sinyal kepada pemerintahan yang akan datang. Apakah pola seperti ini harus dipakai kembali atau dipertahankan dan atau bahkan ditingkatkan oleh pemerintahan berikutnya? Sebab banyak risiko di situ. Salah satu risikonya sudah saya sebutkan tadi, bahwa pendekatan dan perbaikan politik hukum kita ternyata amburadul. Chief. Ini mungkin tidak banyak diketahui publik, tapi karena sudah mau selesaikan Pak Jokowi, jadi saya boleh ceritakan. Setelah dilantik, setelah sidang paripurna hari kedua, beberapa menteri dipanggil. Kemudian masuklah ke satu ruang kerja di istana. Di situ sudah ada pedagang besar. Pedagang besar? Yang belakangan kontroversi karena dikejar-kejar oleh pemerintah Cina dan konon ditembak mati itu, namanya Sampa. Oh, oke. Ya. Dan kami digilir, diminta bercerita soal rencana proyek-proyek strategis itu. Dari mulai Menko MOU juga ya, disodorkan MOU, tapi kami bersepakat menolak karena kita tidak ingin ya. Jadi ada Menko Perekonomian, ada Menteri BUMN, Menteri Perhubungan, saya juga Bu Susi juga. Kami ini kan awal-awal memang melihat ini kita mesti jaga bareng-bareng lah. Jadi pada waktu diminta MOU di istana segala macam, kita mengatakan kalau urusan proyek ya B2B, ketemunya BUMN atau perusahaan swasta yang ada di. Tapi kita tidak mungkin tiba-tiba, apalagi hari pertama, paham lapangan juga belum. Jadi kalau tadi dikatakan ramah dengan modal, sebetulnya sejak awal itu orientasi beliau pada investasi itu sangat kuat gitu ya. Iya. Seperti ada ketakutan bahwa uang kita tidak cukup, karena itu kita mesti mengundang investor. Nah kebetulan mungkin yang paling loose, paling mudah, paling cepat governance-nya kan tidak terlalu baik kan dari satu kalangan dari Chinese ya. Jadi itu memang betul-betul terasa. Kita sering sekali dipertemukan dengan urusan-urusan seperti itu. Nah, kenapa begitu? Saya tidak tahu apakah ini soal wawasan. Makanya kita sering guyonan begini. Menjadi seorang presiden itu sebaiknya dalam perjalanan hidupnya itu pernah membicarakan banyak hal gitu ya. Membicarakan kesehatan, membicarakan penduduk, membicarakan ekonomi, membicarakan hukum, membicarakan. Nah ini kelihatannya linear nih, Bapak kita ini. Sehingga begitu duduk, yang diurus sampai hari ini kan terus-menerus investor. Kita ingat pada tahun-tahun awal itu Bu Menteri Luar Negeri sampai agak risau karena kok bolak-balik pergi satu negara ke Cina gitu. Padahal satu kali pun belum sempat berhubungan sama negara besar lain, misalnya US gitu. Jadi kalau perkara itu memang ini orientasi dari kepala negara atau presiden sangat penting. Tetapi kembali pada diskusi kita, kita punya harapan dari 3 calon presiden siapapun yang kepilih itu ya, itu mereka relatif punya wawasan yang lebih baik dan karena itu mungkin orientasi pada satu aspek mudah-mudahan bisa netralisir. Dan dia ini kan urusan hukum kita kan babak belur ya, urusan penegakan hukum, pemberantasan korupsi itu kan babak belur. Itu juga tidak kalah pentingnya untuk memberi signal bahwa pemerintah mendatang harus serius mengembalikan itu. Karena apa? Ya kita ngebut segala macam. Bang Faisal tidak sepakat bahwa urusan kita investasi, karena investasi kita baik-baik saja. Tapi penegakan hukum, korupsi yang membuat orang itu menjadi takut untuk melakukan dealing bisnis di Indonesia gitu. Nah ini barangkali juga satu aspek yang perlu kita pesankan pada pemerintah mendatang. Do serious effort kepada urusan-urusan penegakan hukum dan penanggulangan korupsi gitu. Bang Faisal, pertanyaan yang sama. Tadi saya malah
sebenarnya ada sebuah informasi lain yang lebih dasar dari itu sebenarnya. Tapi kan bapak-bapak tamu saya, jangan saya menjadi narasumber gitu kan. Tentang konglomerat yang dari China itu. Oke, Bang Faisal, pada kasus yang sama, apa catatan Abang? Sampai ini kalau boleh saya lanjutkan itu karena saya kan ditugaskan sama Mas Dirman kan memberantas mafia migas gitu kan. Tim transformasi. Oh iya ketemu sampahnya juga ketemu. Jadi ruwet dan kita ingat deal-dealnya menjadi tidak transparan. Jadi Rini Sumarno itu intens sekali ke China waktu itu dan bagi-bagi nggak diminta nih bank-bank BUMN tiba-tiba dapat 5 miliar US dollar dari Development Bank of China, kemudian juga kereta api yang urus Rini, yang begini-begini kan menjadi tidak jelas ini. Nah jadi ke depan yang harus ditegakkan adalah disiplin dan yang pertama harus ada visi yang sama dari awal. Kalau Pak Jokowi ini pokoke, jadi saya ingat waktu Bu Mega jadi presiden, kan ada reshuffle juga tentu saja. Salah satu yang dipanggil itu dari Washington, Pak Dorjatun. Nah Pak Jatun dipanggil, Pak Jatun panggil saya malam-malam ke Ciputat pas datang. Faisal bantu saya, macam-macam gitu lah ya. Sidang kabinet pertama itu saya yang nyiapkan slide-nya itu kan. Pak Jatun masih belum, Prof. Jatun belum punya staff kan. Saya yang menyiapkan satu slide aja untuk guide sidang kabinet pertama itu bagaimana Bu Mega akan membawa ekonomi itu seperti apa dan apa yang harus dilakukan gitu. Nah jadi Pak Jokowi itu serba formalistik. Bang Akbar tahu sekali nawacita itu. Nawacita itu Jokowi nggak pernah baca lengkap. Nah, Jokowi paling tidak pernah bicara nawacita. Nah, pokoknya dia bilang silakan kerja, gua kerja suka-suka gua gitu loh. Nah jadi presiden juga harus disiplin, apa yang dia katakan itu dia akan laksanakan. Ini dia mencederai semua. Jadi ada komitmen dari presiden untuk menyerahkan pelaksanaan ini dengan tata cara dan aturan yang terukur. Nah, misalnya contohnya reshuffle ini juga berkaitan dengan cara Jokowi gitu. Saya ingat waktu itu pajak naikkan 30%. Terus misalnya dulu Bambang Brojonegoro kalau nggak salah itu, kalau Pak Bambang Brojonegoro mengatakan tidak sanggup, pasti dia nggak dipilih jadi menteri. Jadi pokoknya saya ganti kalau gitu-gitu loh. 30% itu tidak realistis gitu. Nah jadi dia kecewa seperti itu. Kemudian akhirnya keluarlah yang aneh-aneh itu. Keanehan Pak Jokowi kan dimulai dari situ. Dia menganggap remeh mengelola Indonesia seperti mengelola Solo atau Jakarta, kan totally different gitu. Nah dari situ muncullah yang lain-lain termasuk investasi. Kalau dia udah percaya dengan timnya, kalau Pak Harto dulu patuh, tunduk dan taat apa yang disampaikan oleh timnya. Yang benar, tidak punya agenda. Kenapa sih beres? Karena tidak punya agenda pribadi. Nah kalau timnya punya agenda pribadi yang bicara ya iya. Kemudian keluarlah tiba-tiba Pak Jokowi, ingat nggak Bang? Ini di kantong saya ada nih daftar kekayaan orang-orang Indonesia di Singapura. Jumlahnya sekian ribu triliun. Itu didapat dari pegawai pajak di Lampung. Nggak kredibel. Itu jadi acuan. Nah jadi Pak Harto juga dulu ada pembisik. Nah pembisik itu balancing atau recheck dari apa yang
sampaikan oleh timnya. Ini tampaknya sejarah yang dikatakan tadi Pak Sudirman Said bahwa seorang pemimpin itu dia pernah melakukan apa, memikirkan apa gitu ya. Betul dong. Oke, wah. Maksud saya gini, jangan sampai salah diagnostik. Nah, yang itu dia. kita hadapi adalah negeri, bukan perusahaan. Itu dia Bang, karena begini, coba bapak-bapak saya yakin bisa mengidentifikasi, tapi coba kita cermati. Dari 3 calon presiden, 2 kan sudah menunjukkan wajah bahwa tampaknya memang mereka akan berada pada rezim yang relatifly akan lebih memilih bersahabat atau menyerahkan diri bahkan kepada modal. 2 tim sukses dipimpin oleh pemilik modal loh. Kelurahnya. Iya, nomor urut 2 Pak Prabowo Gibran itu ketua timnya itu Mas Rosan, sahabat saya juga sih, sahabat kita ya. Mantan ketua umum Kadin. Mantan Kadin gitu. Dia pengusaha. Apakah ada yang salah? Enggak yang salah. Tapi kan kita bicara tentang kecenderungan di sini. Ketua tim suksesnya yang ketiga itu Mas Arsad, mantan ketua Kadin juga. Masih. Oh masih. Hanya mantan ketua timnya CPSS yang angkatan udara. Itu juga kita bertanya karena bukan orang politik ya. Nah kembali pada ini, maka kemudian kita bisa melihat bahwa sebenarnya pola pikir kecenderungan atau bahkan apa yang dipikirkan oleh setidaknya 2 kandidat itu tampaknya tidak akan berbeda dengan apa yang dilakukan Pak Jokowi. Iya kan, teori yang gampang dipahami itu kan negara ini tegak karena 3 pilar kan ya kan. Oke. Satu state sendiri lah, institusi kenegaraan, eksekutif, legislatif, yudikatif dan perangkat lainnya. Kemudian pelaku bisnis ekonomi kan, pengelola ekonomi. Yang ketiga adalah civil society. Jadi menurut saya seorang presiden diharapkan paham dinamika ketiganya ini dan tidak boleh, karena yang satu adalah sebagai penyelenggara negara, yang satu sebagai pengelola ekonomi, satunya jadi penyeimbang kan. Jadi kalau kita kemudian hanya fokus pada satu aspek, pasti pincang jalannya. Nah, karena itu tadi misalnya meskipun sebutlah yang akan jadi Pak Prabowo atau Pak Ganjar atau Pak Anies, saya tiga-tiganya ngelihat orang-orang yang pernah melampaui masa-masa memimpin institusi besar, yang pasti kompleksitas pernah belajar. Mas Ganjar 10 tahun jadi gubernur ya, kemudian Pak Prabowo mimpin Kemhan, mimpin Angkatan Darat segala macam, dan juga menjadi pelaku bisnis yang skalanya cukup besar. Anies pernah jadi gubernur, pernah jadi rektor, pernah jadi menteri. Jadi diharapkan ini semua akan memberi warna bahwa mereka tidak sembarangan saiyek kata orang Jawa. Pengen apa hari ini dikerjakan. Pengen ibu kota negara. Orang-orang yang mengerti proses lah. Betul. Okay. Menghargai proses. Itu mengapa? Karena ini kan namanya kepemimpinan institusional. Karena besar sekali gitu. Nah, ciri-ciri kepemimpinan institusional adalah dia percaya pada proses tadi, ada regularitas, ada keteraturan, ada standar-standar. Nah, termasuk tadi pada waktu milih, tentu saja ini adalah haknya partai politik untuk bergabung, tapi mintalah orang-orang terbaik pada partai kan. Dengan itu dia punya pilihan. Nanti begitu ditata dalam metrik tadi, sudah mewakili seluruh wilayah, sudah mewakili seluruh profesi, sudah mewakili seluruh kepentingan, peta kepentingan. Mungkin akan didengar sebagai kok terlalu ideal begitu. Tapi kan ini kesempatan 5 tahun sekali, Pak. Kalau 5 tahun sekali kita bisa melakukan itu, ya sayang betul untuk sampai pada itu. Ya, oke. Seperti itu yang terjadi. Tapi lagi-lagi saya ingin meminta bapak-bapak sekalian untuk membicarakan hal yang sudah saya lempar tadi, bahwa ada pemerintahan yang pernah ditunjukkan oleh Pak Jokowi. Kecenderungannya seperti apa? Apakah berhasil? Pada beberapa bagian berhasil, harus kita akui lah itu. Oke, katakanlah infrastruktur ya. Oke, meskipun ada beberapa yang kemudian menjadi kritikannya Bang Faisal dalam hal ini adalah kereta cepat. Nah, ke depan ini seperti apa? Katakanlah misalnya, presidennya ke depan itu siapa? Katakanlah Pak Prabowo misalnya. Saya sudah bilang tadi, ketua timnya itu adalah pengusaha. Berarti kan di memorinya Pak Prabowo, kecenderungan untuk memberi respon dan tempat kepada pengusaha itu tampaknya sudah kental di situ. Oke, toh dia juga pengusaha.
Oke. Yang kedua, dia mengatakan bahwa akan melanjutkan seluruh kebijakan yang pernah dilakukan Pak Jokowi dan itu disampaikan kepada kepala pemerintahan negara sahabat, katakanlah di Cina. Kemudian Presiden Jokowi memberikan support penuh kepadanya selama kampanye. Yang saya mau sampaikan pada bagian ini, pada kasus Pak Prabowo, berarti tampaknya situasi ini akan berlanjut nih Bang Faisal. Apa catatan Bang Faisal menyangkut itu? Karakternya ya. Iya. Kalau kongsi Jokowi dan Prabowo saya rasa akan cepat bubar itu. Tapi karakternya. Iya. Nah karakternya alasannya begini. Oke, kita lihat konglomerat yang sampai mengatakan kami sepertiga kekuatan ekonomi Indonesia siap menjadikan Pak Prabowo Gibran satu periode. Gitu. Satu putaran. Satu putaran. Oke. Nah itu luar biasa. Jadi semua gerbong Pak Jokowi masuk ke Pak Prabowo dan mereka kembali tidak ada, walaupun akan diberikan makan siang gratis, tapi tidak ada makan siang gratis dalam Politik ya. politik gitu. Nah semua misalnya ada konsesi, oh saya ditambah dong konsesi tambang saya gitu kan, tambah lokasinya, ditambah jatah ekspornya, ditambah jatah jual ke PLN-nya, macam-macam itu suatu keniscayaan yang bisa kita mahfumi gitu. Kemudian partai yang terlibat sedemikian sangat banyak. Ya, ini dan akan diperluas lagi. Ini koalisinya kan besar dan akan diperluas lagi menjadi nasional. Nah, ini yang menurut saya akan membuat situasinya kok kian memburuk gitu. Apalagi tidak ada satupun pernyataan, ya wajar gitu, bahwa tidak ada yang salah pada apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi selama 10 tahun terakhir. Kalau yang nyata-nyata udah salah, udah kerap dibedah di podcast ini juga akan dilanjutkan. Bukankah ini akan mendekat kepada bencana? Jadi saya rasa di sekeliling presiden siapapun itu bukanlah orang-orang bodoh. Mereka akan evaluasi kembali. Oke, kemudian kan ada siapapun presidennya kan harus patuh tunduk dan taat pada hasil teknokratik. Ada RPJM, ada macam-macam, itu kan yang memagari supaya kita tidak masuk jurang. Ya, karena ini sudah teruji gitu, udah karena kalau di dalam kampanye kan tidak sedetil itu kan, lebih pada gimmick memberikan penjelasan. Tapi kalau sudah diturunkan jadi naskah teknokratik, presiden yang janjinya banyak pun harus tunduk kan. Nah ini yang pada akhirnya menurut saya kalau ini akan dirusak juga, akan dipaksakan, nanti RPJM-nya minta diubah dan sebagainya. Nah kita harus ingatkan itu. Jadi saya rasa civil society di masa yang akan datang harus lebih intens untuk memastikan bahwa pemerintahan ini tetap di relnya, tidak mendekatkan atau tidak mengarah kepada masuk jurang itu.